Tadi kita dengarkan imam kita membaca surah As-Sajdah. Di situ ada firman Allah yang berbunyi, "Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha." Walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha. Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Yang artinya kata Allah, jika kami berkehendak, jika kalau kami inginkan bahwasanya setiap jiwa baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, la'atayna kulla nafsin hudaha, bisa saja kami ini berikan mereka ini semuanya hidayah. Bisa saja kata Allah, kalau kami kehendaki setiap manusia, setiap jin itu beriman kepada Allah, mendapat hidayah dari Allah. Di dalam surah Yunus juga Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la'amana ma fil ardi kulluhum jami'an." Walau syaa rabbuka, jikalau Tuhanmu berkehendak wahai Muhammad, bisa saja la'amana ma fil ardi kulluhum jami'an. Sungguh beriman seluruh penduduk yang ada, manusia yang ada di muka bumi ini. Kuasa Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah, kuasa Allah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Tetapi sudah menjadi keputusanku kata Allah, hal itu tidak mungkin terjadi. Hal itu tidak mungkin terjadi. Semua manusia mendapat hidayah tidak mungkin, walaupun Allah mampu sebenarnya. Bisa saja semua orang, semua jin mendapat hidayah. Yang itu tidak mungkin terjadi sebab sudah menjadi keputusanku kata Allah, dari kalangan jin dan manusia itu ada yang jatahnya beriman mendapat hidayah dan ada jatahnya yang tidak mendapat hidayah, sehingga mereka akan kupenuhi neraka jahanam dari kalangan jin dan manusia. Nah, inilah para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak ada sesuatu yang paling mahal di dunia ini melebihi hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hidayah itulah yang menjadi tolak ukur keselamatan seseorang hamba, baik dia ini di dunia maupun di akhirat nanti. Namun para hadirin dirahmati Allah, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan, hidayah itu sebenarnya ada 5 tingkatan. Ada 5 tingkatan. Pertama kata beliau, hidayah itu ada namanya hidayatul fitri atau hidayatul ilhami, hidayah fitrah. Kalau hidayah fitrah ini, hidayah ilham ini, kata beliau, ini Allah berikan kepada semua jenis makhluk Allah, hewan, jin, manusia, itu pasti punya hidayah fitrah, hidayah naluri, ilham. Contohnya kata beliau, seperti seorang bayi yang baru lahir, dia dibimbing, hidayah itu kan petunjuk, dia dibimbing secara naluri, secara fitrah dia oleh Allah untuk bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Kalau dia lapar, dia nangis. Kalau dia buang air, dia nangis. Kalau dia haus, dia nangis. Nah, itu hidayah dari Allah, hidayah secara fitrah. Itu bukan hanya manusia, hewan juga gitu juga. Kalau kucing meong meong meong, anak kucing itu kelaparan. Anak ayam juga ciak 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 ciak, kelaparan. Diberi petunjuk oleh Allah untuk memberitahu orang tuanya kalau dia kelaparan. Maka hidayah yang pertama ini kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, semua makhluk dapat diberi oleh Allah. Yang kedua, hidayah berikutnya namanya hidayatul hawas, hidayah panca indera. Hidayah panca indera sama, hewan masih ikut, makhluk Allah yang berupa hewan masih dapat hidayah kayak ini. Hidayah yaitu mempergunakan perangkat tubuh dia, kaki, tangan. Bahkan kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili, untuk yang nomor 2 ini, hidayatul hawas, petunjuk menggunakan panca indera, hewan justru lebih dulu pada manusia. Coba kita lihat,
Hewan itu kucing gitu ya, baru lahir langsung bisa merangkak dia, merayap dia jalan. Kalau anak manusia belum tentu, masih terbaring aja, tidak bisa berjalan. Jadi penggunaan hidayatul hawas ini justru hewan lebih dulu. Anak kambing gitu, kambing baru lahir langsung dia bisa berjalan. Anak ayam apalagi baru lantas berjalan dia. Jadi hewan justru lebih dulu mempergunakan hidayatul hawas, panca indera. Manusia lebih lambat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, kemudian hidayah yang berikutnya namanya hidayatul aqli, petunjuk akal. Ketika nomor 3 ini hewan stop, dia tidak masuk. Yang masuk hanya jin dan manusia. Yang mendapat taklif dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hidayah akal. Yang berakal itu ya hewan tidak berakal. Maka hidayah yang ketiga ini sudah termasuk tingkatan yang cukup tinggi. Namun hidayah akal ini masih belum puncaknya, dalam artian masih bisa orang itu tersesat. Walaupun dia punya akal, cerdas, bahkan bukan tanggung-tanggung, mampu katanya menemukan penemuan yang sekarang ini menjadikan dunia ini terang benderang, Thomas Alva Edison. Cerdasnya luar biasa otaknya, mampu menemukan bola lampu neon. Tapi dia menerangi dunia, kuburannya tidak terang, kuburannya gelap, karena dia tidak beriman. Nah, ini hanya sebatas kecerdasan akal, belum menjadi petunjuk keselamatan untuk dia. Nah, kalau urusan kecerdasan ini orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Orang-orang Yahudi itu cerdas-cerdas. Allah sendiri yang menyebutkan, walaqad ikhtarnahum 'ala 'ilmi 'alal 'alamin. Kami pilih orang Yahudi, Bani Israel, kami unggulkan mereka dalam urusan ilmi atas seluruh alam. Urusan kecerdasan, urusan ilmu pengetahuan itu orang Yahudi memang sudah disebutkan oleh Allah, itu memang punya nilai lebih tinggi daripada yang lainnya. Tapi itu belum menjadi suatu tolak ukur ke keselamatan dia, karena baru sebatas hidayah akal. Nomor 4 kata Syawab Az-Zahili, hidayah berikutnya yang lebih tinggi daripada hidayah akal, yaitu hidayah din, hidayah agama. Hidayah agama ini, nah itu bahkan orang-orang kafir pun sudah dapat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka sudah ada petunjuk dari Allah, tapi belum mendapatkan hidayah paling tinggi, yaitu hidayah taufik wal ma'unah, nomor 5. Orang kafir itu, para hadirin, yang sudah diutus oleh Allah, Nabi dan Rasul, semuanya ada, sudah hidayah itu sudah ada, tapi mereka tidak memilihnya. Sebagaimana firman Allah, wa amma thamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'alal huda. Kaum Samud, kaum Nabi Salih, fahadainahum, kami telah memberi mereka hidayah. Maksudnya apa? Sudah dikasih petunjuk. Siapa yang kasih petunjuk? Para nabi. Nabi Saleh, wahai kaumku, anibudullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Nah, itu sudah ada petunjuk dari Allah melalui nabi mereka. Tapi mereka, kata Allah, fastahabbul 'ama 'alal huda. Orang Samud lebih memilih kebutaan, kesesatan daripada petunjuk tersebut. Itu namanya hidayah agama. Maksudnya itu sudah dikasih tahu, ini loh jalan selamat dunia maupun akhirat. Nanti kalau mau selamat di akhirat, ini jalannya, bertauhid, sembahlah Allah. Nah, jadi hidayah agama itu nomor 4. Yang tertinggi itulah namanya nomor 5, kata beliau, hidayatut taufiq wal ma'unah, hidayah taufik dan pertolongan Allah untuk menjalankan ketaatan. Itu paling tinggi, yaitu diberi tolong oleh Allah, dibukakan hatinya, ditolong oleh Allah sehingga menerima kebenaran. Kalau hidayatul din tadi itu gambaran mudahnya seperti ini. Ada orang datang kepada kita, dia nanya di mana rumah Pak RT. Maka kita cukup ngasih kode. Rumah Pak RT itu di sini, lorong ini. Nanti kamu jalan aja ke sana, belok kiri,
kemudian nanti sudah belok kiri ada tuh pohon mangga, nah, masuk dikit ke gang, nanti ada di situ orang jualan mie ayam bakso, belok lagi dikit, itu namanya baru petunjuk, tapi masih ada kemungkinan yang dikasih tahu masih sesat, kesasar dia. Ya betul ya. Dia tidak pernah tahu, cuma dikasih petunjuk saja, cuma tidak dituntun, masih ada kemungkinan sesat. Nah, seperti tadi itu orang Samud, kaum Ad, kaum Samud sudah dikasih tahu, ini jalan ke surga, di sini jalannya, cuma tidak dituntun dan dibimbing oleh Allah. Sehingga yang tadi itu masih ada kemungkinan sesat, karena hanya dikasih petunjuk saja, tapi tidak dibimbing. Yang seharusnya ke lorong ini, ke gang ini, malah nyasar ke tempat lain, malah tidak sampai tujuan. Tapi kalau yang nomor 5, hidayatut taufiq wal ma'unah, itu tingkatannya di samping ditunjuk, dibimbing. Mana rumah Pak RT? Sini ikut saya. Dituntun, itu tidak akan sesat itu, sampai langsung ke tujuan rumah Pak RT. Begitu juga hidayah taufik wal ma'unah itu maksudnya langsung Allah bimbing dia. Nah, itulah yang kita minta para hadirin, hidayah itulah yang kita minta 17 kali dalam sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah itu yang kita minta. Tambahkan nikmat hidayah Islam dan beri pertolongan supaya bisa menjalankan hidayah Islam tersebut. Jalan yang Allah